konservasi ini pada dasarnya adalah sebuah hal yang sangat penting terkait untuk perlindungan satwa yang ada di laut, baik itu hewan maupun tumbuhan karang, dan juga mungkin daerah-daerah pesisir terhadap hal-hal yang bisa merugikan masyarakat yang ada di pulau sekitar. Tugas saya dan tim dalam ekspedisi ini untuk melihat kesehatan terumbu karang secara keseluruhan. Saya pikir ini hal yang sangat penting karena kita belum mempunyai baseline data dari Pulau Theon, Nila, dan Serua. Ini menjadi sangat penting karena menurut saya setiap pengembangan suatu kawasan, terutama kawasan laut, itu harus berbasis ilmiah dan baseline data ini sangat penting. Jadi terumbu karang itu punya sangat banyak manfaat. Terumbu karang bisa menjadi barrier penahan ombak sehingga tidak terjadi erosi. Terumbu karang juga merupakan tempat berlindung, mencari makan, dan berkembang biak dari ribuan organisme yang berasosiasi dengan terumbu karang. Terumbu karang juga bisa menjadi sumber pendapatan, sumber protein, sumber ekonomi bagi masyarakat di sekitar. Asal harus dijaga sehingga ke depan anak cucu masih bisa menikmatinya gitu. Dari ketiga pulau yang kita kaji ini, ternyata mangrove hanya ditemukan pada Pulau Nila, di mana dari tiga pulau ini karakteristik Pulau Nila sangat mendukung keberadaan ekosistem mangrove, di mana dari kontur pesisirnya yang lebih landai, terus terdapat beberapa area yang betul-betul mendukung pertumbuhan mangrove. Kemudian juga ada suplai air tawar yang membuat suatu perairan menjadi sedikit estuari sehingga mendukung kehadiran mangrove. Nah, dalam penelitian ini selain mengambil penelitian untuk kesehatan, maksudnya kita melihat sejauh mana kesehatan lamun di ketiga pulau ini, kami juga mengambil data karbon. Kami melihat seberapa besar karbon yang disimpan oleh lamun yang ada di situ, dan itu juga penting juga untuk menjadi sesuatu masukan yang baik untuk lingkungan, untuk pemerintah. Jadi di ekspedisi kali ini, tim Fisheries, peranannya itu adalah untuk coba memetakan terkait berapa jumlah nelayan yang aktif di pulau-pulau TNS, di Theon, Nila, dan Serua. Nah, dari sini nanti kita akan memperoleh gambaran terkait seberapa besar upaya yang dilakukan oleh nelayan dalam hal melakukan penangkapan perikanan, dan juga dari situ kita akan bisa melakukan estimasi terkait total produksi perikanan dari daerah tersebut. Jadi rencananya memang kita menargetkan seluas sekitar 100.000 hektar sebagai kawasan turf, atau yang lebih dikenal dengan istilah PPBM ya, pengelolaan perikanan berbasis masyarakat, di mana peran serta masyarakat dalam penentuan kesepakatannya itu sangat besar. IECAN dalam hal ini posisinya hanya sekedar memberikan rekomendasi, dan kemudian untuk keputusan dan kesepakatan berikutnya itu ditentukan oleh masyarakat. Dari aspek yang ada di darat, kita juga melakukan kegiatan pemetaan untuk wilayah pesisir dan habitat perairan dangkalnya dengan menggunakan pemotretan foto udara, karena saat ini memang datanya sangat terbatas sekali. Kemudian juga ada tim yang fokus berdiskusi dengan masyarakat melalui pendekatan pemetaan partisipatif untuk memetakan potensi dan ancaman terhadap sumber daya alam yang ada di ketiga pulau tersebut. Ekspedisi kali ini berusaha menjawab dan menyediakan data-data untuk pengambilan keputusan dan perencanaan dalam pengembangan kawasan konservasi yang berada di wilayah Pulau Theon, Nila, Serua, sehingga kita bisa mengkaji dari sisi aspek ilmiahnya. Data-data ini nanti bisa menyediakan gambaran secara utuh potensi yang ada di Pulau Theon, Nila, Serua, dan juga apa saja hal-hal yang kemudian menjadi target ataupun tantangan dalam pengelolaan kawasan konservasi ini. Harapan kami
Dengan terlaksananya kegiatan ini, selaku pemerintah, baik pemerintah kecamatan, seluruh pemerintah negeri yang ada di Kecamatan Teonila Serua bisa mendapatkan data tentang potensi sumber daya laut, perairan, dan sumber daya lainnya yang terkandung di Kepulauan Teonila dan Serua. Sehingga dapat dinikmati bukan hanya oleh generasi yang saat ini, tetapi selanjutnya dapat juga dinikmati oleh generasi TNS di masa mendatang. Harapan kami biarlah konservasi ini tetap berjalan baik sehingga alam laut bahkan semua itu boleh terjaga, khususnya dapat menguntungkan juga kami yang ada di tempat ini, Pulau Serua ini. Kalau dikaitkan dengan firman Tuhan, ada sangat mendukung. Seperti dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan, kita berkuasa untuk dapat juga melindungi, merawat, memelihara itu. Untuk kita semua di ke-30, khususnya di Pulau Serua, mari kita orang jaga ketempung laut ini dengan baik, agar kita orang punya rencana Pulau TNS ini dijadikan sebagai lumbung ikan itu akan terlaksana dengan baik. Untuk itu mari teman-teman, saudara semua, kita jaga ketempung laut ini. DKP kan sejak awal memang sudah mengalokasikan wilayah tersebut ya dalam tata ruang sebagai wilayah yang diperuntukkan untuk konservasi. Nanti seterusnya kan proses-proses sampai penetapan itu akan terus dikawal ya dan didampingi oleh DKP begitu kan, nanti bersama mitra gitu. Nah, peran kita tuh di situ gitu kan. Nanti masih ada pembentukan Pokja dan seterusnya, itu nanti yang harus kita kawal begitu.